Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak Gama dan Ibu Winda selaku dosen pengampu mata kuliah petrologi. Di sini, saya Alivia Waliediva akan mempresentasikan mengenai klasifikasi dan penamaan batuan sebagai tugas seleksi asisten dosen untuk mata kuliah petrologi. Batuan yang saya identifikasi adalah batu ini. Batu ini memiliki warna lapuk coklat kehitaman dan berwarna segar abu-abu kehitaman. Memiliki tekstur kristalin karena jika kita lihat, butirannya masih dapat terlihat oleh mata dan memiliki batas butir yang saling mengunci atau interlocking. Kemudian, kandungan mineral dari batuan ini ada plagioklas, hornblende, dan kuarsa. Dari deskripsi tersebut, maka kita dapat kelompokkan bahwa batu ini adalah batuan beku karena memiliki tekstur kristalin dan didominasi oleh mineral dengan kekerasan lebih dari 5. Maka selanjutnya adalah kita mendeskripsi batuan ini secara lebih mendalam, yaitu batuan ini memiliki komponen fenokris 100% dan massa dasar 0%. Hal ini dikarenakan ukuran butirnya yang hampir seragam, sehingga tidak ada perbedaan yang cukup signifikan untuk dikatakan sebagai massa dasar atau fenokris, sehingga fenokrisnya 100%. Tekstur dari batuan ini adalah berukuran kristal vaneritik karena kristalnya masih dapat dibedakan oleh mata telanjang dan derajat kristalisasinya adalah holokristalin, yang mana semua komponen batuan ini tersusun oleh kristal dan tidak ada yang berupa gelasan. Kemas dari batuan ini adalah equigranular karena mineral yang membentuk batuan memiliki ukuran butir yang seragam. Bentuk kristalnya adalah subhedral atau bentuk kristal yang kurang sempurna dan bentuk mineralnya hipidiomorf, yaitu sebagian besar kristalnya dibatasi oleh bidang kristal subhedral. Komposisi indeks warna mineralnya adalah leukokratik. Karena jika kita lihat pada gambar ini, maka akan didapat mineral dengan warna yang cerah cenderung mendominasi dibanding mineral dengan warna gelap atau mafic. Di sini saya mengidentifikasi batuan ini memiliki komposisi mineral yaitu kuarsa sebesar 15%, plagioklas 65%, dan mineral mafic yang berupa hornblende yaitu 20%. Mineral kuarsa dapat dilihat dari mineral yang berwarna abu-abu dan mineral plagioklas dapat dilihat oleh mineral yang berwarna putih susu. Kemudian hornblende dapat dilihat dari mineral yang berwarna gelap atau berwarna hitam dan memiliki bentuk mineral yang panjang. Selanjutnya, kita lakukan normalisasi berdasarkan diagram QAPF level 6. Kenapa kita gunakan level 6? Karena batuan ini adalah coarse grain. Walaupun pada sisi yang sebelah sini terlihat dia seperti fine grain, namun dapat kita lihat pada bagian sini dia bentuk butirnya itu coarse grain atau tidak rata, tidak sepenuhnya halus. Sehingga kita gunakan diagram QAPF level 6. Karena digunakan diagram QAPF, maka kita melakukan normalisasi terhadap mineral-mineral yang ada pada diagram QAPF-nya saja, yaitu kuarsa, alkali feldspar, plagioklas, dan feldspatoid. Karena pada batuan ini yang terkandung hanya kuarsa dan plagioklas, tidak terdapat alkali feldspar dan feldspatoid, maka kita lakukan normalisasi terhadap kedua mineral tersebut. Normalisasinya sendiri, kita di sini tuliskan terlebih dahulu persentase yang terkandung pada batuannya, kemudian dibagi dengan jumlah persentase mineral yang dilakukan normalisasi, kemudian dikalikan 100%. Di sini didapat hasil normalisasi dari kuarsa adalah 18,75% dan plagioklas sebesar 81,25%. Jika kita plotting, maka kuarsa akan berada di sekitar sini dan plagioklas akan berada di sekitar sini, dan didapat bahwa daerahnya ada di sini, titik potongnya. Karena pada daerah tersebut terdapat 3 batuan yaitu dioritic rock, gabbroic rock, dan anorthositic rock, maka kita lakukan identifikasi lebih lanjut. Pada gabbroic rock terdapat mineral mafic, namun mineral maficnya biasanya berupa piroksen. Begitu juga dengan anorthositic rock, sehingga karena pada mineral yang terkandung di batuan ini adalah hornblende mineral maficnya, maka dapat disimpulkan bahwa batuan ini adalah dioritic rock. Batuan ini juga memiliki struktur tambahan yaitu orbicular structure. Oleh karena itu kita dapat tambahkan pada nama batuannya, sehingga didapat nama batuannya adalah orbicular dioritic rock. Orbicular dioritic rock sendiri memiliki genesa seperti genesa umum batuan beku, yaitu magma membeku di dalam permukaan bumi. Karena magma membeku di dalam permukaan bumi, maka akan didapat kristal yang dapat terlihat oleh mata. Karena magmanya membeku dengan lambat, sehingga magma memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan kristal yang lebih besar. Namun pada batuan ini titik nukleasi terjadi tidak sempurna karena kekurangan bahan untuk mengembangkan mineral, sehingga terbentuk mineral lain di sekitar titik nukleasi tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya orbicular structure. Batuan orbicular dioritic rock sendiri biasa digunakan untuk ornamen, ancient tools karena memiliki kekerasan yang tinggi, perhiasan, dan juga digunakan pada industri bangunan. Batuan selanjutnya yang saya identifikasi adalah batuan ini. Batuan ini memiliki warna lapuk, abu-abu kehijauan kemerahan, dan warna segar yang tidak dapat diidentifikasi dari gambar. Batuan ini memiliki tekstur plastik karena berupa butiran-butiran yang tersatukan seperti ini. Fragmen-fragmen pada batuan ini secara dominan menyudut, tergores, dan terpoles, sehingga tersusun atas komposisi yang sama yaitu mineral berwarna kemerahan, kehijauan, dan putih atau abu-abu seperti ini. Oleh karena itu, dari pendeskripsian tersebut, saya mengidentifikasi kandungannya ada mineral ompasit, mineral garnet, dan mineral quartz. Dan saya mengelompokkan batuan ini ke dalam batuan metamorf karena teksturnya berupa klastik dan fragmen-fragmennya dapat dilihat secara dominan menyudut, tergores, dan juga sudah seperti terpoles oleh tekanan dan suhu. Dan juga mineral-mineral yang terkandung di dalamnya adalah mineral-mineral alterasi atau ubahan, sehingga dikatakan bahwa batuan ini adalah batuan metamorf.
Selanjutnya kita deskripsi berdasarkan deskripsi untuk batuan metamorf. Tekstur pada batuan metamorf ini adalah non-foliasi granophytes karena tidak terdapat foliasi atau pensejajaran mineral pada batuan ini dan mineral-mineralnya tidak memiliki cystosity. Lalu tidak ada struktur yang dapat ditemukan pada batuan ini sehingga dikatakan strukturnya adalah masif. Pada batuan ini memiliki komposisi mineral yaitu garnet sebesar 20%, ompasit sebesar 30%, dan kuarsa sebesar 50%. Untuk penamaan batuan metamorf, kita gunakan qualifier yaitu berupa komposisi mineral yang dari terkecil sampai ke terbesar, yaitu pada batuan ini garnet, ompasit, quartz. Kemudian root name-nya adalah tekstur dari batuan tersebut yaitu granophytes, sehingga didapat nama batuannya adalah garnet, ompasit, quartz, granophytes. Mineral garnet sendiri dapat kita lihat pada mineral yang berwarna kemerah-merahan seperti ini. Lalu untuk mineral ompasit adalah mineral dengan warna kehijauan seperti ini. Dan di sini juga ada. Lalu pada mineral kuarsa adalah mineral dengan warna putih seperti ini. Selain menggunakan qualifier dan root name, kita juga bisa menggunakan specific names untuk batuan metamorf, yaitu di sini menggunakan kandungan mineral atau mineralogi dan juga tekstur. Jika kita cocokkan dengan table specific names ini, maka akan didapat batuan yang kita identifikasi adalah eklogit karena mineraloginya cocok yaitu garnet, ompasit, dan juga quartz, dan teksturnya juga cocok yaitu granophysic. Genesa untuk batuan eklogit sendiri adalah terkuburnya batuan asal atau protolit yang kemudian protolit tersebut akan mengalami perubahan tekanan dan suhu. Karena terjadi perubahan tekanan dan suhu, mineral yang terkandung pada batuan asal tersebut akan mengalami alterasi atau perubahan. Lalu karena pada batuan ini ukuran kristalnya relatif lebih besar dan tidak memiliki foliasi, maka kita dapat mengatakan atau menarik kesimpulan bahwa batuan ini adalah merupakan high grade metamorphism, yaitu batuan yang mengalami tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Batuan selanjutnya yang akan saya identifikasi adalah batuan ini. Batuan ini memiliki warna lapuk coklat kemerahan dan warna segar coklat kemerahan juga, dan memiliki tekstur klastik. Tekstur klastik yaitu butiran-butiran yang disatukan oleh semen. Lalu, pada batuan ini memiliki kandungan fragmen-fragmen batuan membundar seperti ini, sehingga menandakan bahwa batuan tersebut adalah batuan sedimen. Untuk deskripsi teksturnya, ukuran butir matriks dari batuan ini adalah pasir halus, sedangkan ukuran butir fragmennya adalah kerakal sampai kerikil. Untuk butir dari batuan ini adalah rounded atau pinggirannya itu membundar, dan pemilahannya adalah poorly sorted karena ukuran butirnya tidak seragam, sehingga dikatakan poorly sorted. Struktur dari batuan ini adalah masif karena tidak ditemukan struktur lain, dan kandungan matriksnya adalah 30%, semennya 10%, dan butirannya 60%. Butirannya tersebut adalah fragmen batuan. Matriks yang berukuran pasir halus dapat kita lihat pada bagian ini. Kemudian, semen yang sebesar 10% ada pada bagian ini. Semen berfungsi untuk menyatukan butiran-butiran tersebut sehingga menjadi satu batuan. Dan juga di sini terdapat fragmen batuan yang ukuran butirnya tidak seragam. Ada ukuran butir kerakal sampai dengan kerikil. Untuk menentukan penamaan pada batuan ini, kita tentukan terlebih dahulu komponen batuannya yaitu sand, gravel, dan mud. Pada batuan ini, ukuran butir sand terdapat pada matriks, yaitu sebesar 30%, dan ukuran butir gravel terdapat pada fragmen batuannya, yaitu sebesar 60%, dan yang berukuran butir mud itu terdapat pada semennya, sebesar 10%. Sehingga jika kita plotting ke dalam diagram Petitjohn ini, maka akan didapat sandnya sebesar 30% berada di sekitaran sini, lalu gravel sebesar 60% ada di sekitaran sini, dan mudnya sebesar 10% yaitu di sekitar sini. Maka akan didapat titik potong ketiganya berada di sini, dan merupakan muddy sandy conglomerate. Muddy sandy conglomerate itu memiliki genesa yang sama dengan genesa batuan sedimen pada umumnya, yaitu tereksposnya bedrock karena adanya proses-proses tektonik, lalu kemudian bedrock terlapukan oleh beberapa media seperti air, angin, atau es, lalu batuan akan pecah dan kemudian mengalami erosi, lalu kemudian tertransportasi oleh berbagai media. Lalu, setelah batuan terpecah dan tertransportasi, maka batuan akan terdeposisi dan mengalami proses pelapukan secara mekanis atau kimiawi. Kemudian, batuan terendapkan dan terlitifikasi menjadi batuan sedimen yang padat. Pada batuan ini merupakan endapan dari high energy process dan sudah melalui proses transportasi yang jauh serta rework yang berulang-ulang. Kenapa dikatakan batuan ini adalah endapan dari high energy process? Karena batuan ini merupakan grain supported, yang artinya memiliki grain yang lebih banyak dibandingkan matriksnya. Kandungan grains yang lebih banyak tersebut berarti bahwa batuan tersebut tidak sempat untuk terendapkan dan tidak sempat untuk mengalami erosi dan pelapukan yang lainnya, sehingga batuan akan terus mengalami transportasi tanpa sempat untuk diendapkan. Hal ini juga mengakibatkan batuan tersebut tersusun atas lebih dari 3 tipe kelas yang berbeda. Karena memiliki lebih dari 3 tipe kelas yang berbeda, maka kemungkinan
Batuan ini juga sudah merupakan rework dari batuan secara berulang-ulang. Sekian presentasi mengenai klasifikasi dan penamaan batuan. Berikut saya tampilkan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.